Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan fisik dan pengertian perkembangan motorik. Nah, pada slide yang pertama itu terdapat pengertian perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik itu sendiri merupakan proses perubahan biologis yang terjadi pada tubuh individu. Nah, perubahan tersebut itu dia meliputi pertambahan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi tubuh, serta kematangan organ-organ tubuh. Perkembangan fisik itu terjadi secara bertahap dan berkesinambungan, mulai dari masa bayi hingga dewasa. Perkembangan fisik juga sangat berpengaruh terhadap kesiapan belajar, konsentrasi, dan prestasi peserta didik. Selanjutnya, perkembangan motorik. Nah, perkembangan motorik ini adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi. Perkembangan ini dia melibatkan kerjasama antara sistem saraf, otot, dan rangka. Kemampuan motorik juga sangat penting karena mendukung berbagai aktivitas sehari-hari dalam proses pembelajaran. Selain itu, perkembangan motorik itu dibedakan menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Nah, motorik kasar itu sendiri dia menggunakan otot-otot besar seperti berjalan, berlari, dan melompat, serta motorik halus ini dia menggunakan otot-otot kecil seperti menulis, menggambar, dan menggunting. Nah, demikian penjelasan mengenai pengertian perkembangan fisik dan motorik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tahapan perkembangan fisik dan motorik. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan fisik dan motorik pada individu. Nah, pertama itu ada masa bayi dari 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini, pertumbuhan fisik berlangsung sangat cepat. Berat badan dan tinggi badan meningkat secara signifikan. Nah, kemampuan motorik berkembang dari gerakan refleks menjadi gerakan yang lebih terkontrol. Nah, bayi mulai belajar mengangkat kepala, berguling, duduk, mengangkat, berdiri, hingga berjalan. Nah, yang kedua, itu ada masa kanak-kanak awal dari 3 sampai 6 tahun. Nah, pada tahap ini, kontrol tubuh anak semakin baik. Motorik kasar berkembang melalui aktivitas seperti berlari, melompat, dan bermain. Selain itu, motorik halus juga mulai berkembang. Misalnya saat anak menggambar, mewarnai, menulis, menggunting, dan menyusun benda-benda kecil. Nah, perkembangan ini sangat penting untuk mendukung aktivitas belajar dalam kehidupan sehari-hari. 3. Masa kanak-kanak akhir 6-12 tahun. Pada masa kanak-kanak akhir, pertumbuhan fisik anak menjadi lebih stabil dan koordinasi gerak tubuh semakin baik. Hal ini memungkinkan anak melakukan berbagai aktivitas lebih kompleks seperti berolahraga, menulis dengan rapi, bermain alat musik, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan keterampilan motorik. Perkembangan fisik dan motorik yang baik mendukung kemampuan akademik, sosial, serta meningkatkan rasa percaya diri anak dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, masa remaja 12-18 tahun. Pada masa remaja, terjadi percepatan pertumbuhan fisik yang dikenal sebagai growth spurt. Tinggi dan berat badan bertambah dengan cepat, disertai perubahan fisik akibat pubertas. Selain itu, kekuatan otot dan daya tahan tubuh meningkat sehingga perkembangan motorik menjadi semakin matang. Namun karena tubuh sedang mengalami banyak perubahan dengan waktu yang relatif singkat, koordinasi gerak terkadang menjadi kurang stabil untuk sementara waktu. Yang kelima, masa dewasa. Pada masa dewasa, perkembangan fisik telah mencapai tingkat kematangan. Kekuatan tubuh, koordinasi gerak, serta kemampuan motorik umumnya berada pada kondisi yang relatif stabil dan optimal untuk melakukan berbagai aktivitas sehari-hari maupun pekerjaan. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan fisik dan motorik dapat menurun secara bertahap. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat, berolahraga secara teratur, dan mengkonsumsi makanan bergizi sangat penting untuk mempertahankan kebugaran tubuh. Saya Nisha Modok. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, di antaranya yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik adalah faktor yang berasal dari orang tua dan diwariskan kepada anak melalui gen. Faktor ini menentukan potensi dasar perkembangan seperti tinggi badan, bentuk tubuh, kemampuan fisik, serta kematangan sistem saraf. Genetik juga memengaruhi kemampuan motorik dan kecerdasan dasar anak, namun potensi tersebut tetap dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman belajar siswa.
Intinya, genetik ini memberikan potensi dasar, tetapi perkembangan optimal tetap memerlukan dukungan lingkungan. Yang kedua, ada gizi dan nutrisi. Gizi merupakan asupan makanan yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Nutrisi yang seimbang membantu perkembangan tulang, otot, dan energi tubuh. Kekurangan gizi juga dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, tubuh lemah, serta perkembangan motorik dan kognitif anak yang melambat. Nutrisi penting bagi anak. Di antaranya ada protein yang dapat membangun jaringan tubuh, kalsium yang dapat memperkuat tulang dan gigi, vitamin dan mineral yang dapat menjaga daya tahan tubuh, dan yang terakhir ada karbohidrat sebagai sumber energi. Selanjutnya yang ketiga ada kesehatan. Kondisi kesehatan itu sangat mempengaruhi aktivitas fisik, konsentrasi belajar, dan perkembangan motorik anak. Anak yang sehat cenderung lebih aktif, mudah berkonsentrasi, dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebaliknya, anak yang sering sakit biasanya mengalami hambatan dalam aktivitas fisik dan proses belajar. Faktor yang mendukung kesehatan anak diantaranya yang pertama, pola makan yang bergizi, yang kedua, istirahat yang cukup, yang ketiga, aktivitas fisik atau olahraga, yang keempat, kebersihan diri dan lingkungan, serta lainnya. Selanjutnya yang keempat ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memengaruhi perkembangan anak, di mana dukungan orang tua berupa perhatian, bimbingan, dan motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan belajar peserta didik. Lingkungan keluarga yang harmonis akan membantu anak merasa aman dan percaya diri dalam belajar. Yang kelima, ada lingkungan sekolah. Sekolah juga merupakan tempat utama perkembangan akademik dan sosial anak, di mana faktor seperti kualitas guru, metode pembelajaran, serta fasilitas pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang membantu siswa mengembangkan potensi belajar secara optimal. Yang keenam dan yang terakhir adalah teman sebaya atau lingkungan sosial anak. Teman sebaya mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan motivasi belajar peserta didik, di mana interaksi positif dengan teman dapat meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan rasa percaya diri. Namun, lingkungan pergaulan yang kurang baik dapat berdampak negatif terhadap perilaku dan motivasi belajar siswa.